Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel saya dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like. Thank you ya beb. Nah, jadi setiap hari jangan lupa kita menjaga kesehatan dengan cara berolahraga. Jadi olahraga itu harus rutin ya beb ya. Kalau kalian nggak sempet seminggu 3 kali atau 2 kali, jadi seminggu sekali aja udah cukup ya beb ya. Jangan lupa juga minum air putih yang cukup, jangan sampai kurang, karena kalau kalian sehari aja kurang minum air putih, nah itu nggak bagus buat kesehatan tubuh kalian ya beb ya. Makan makanan yang bergizi, terutama makan sayur yang banyak dan berjemur di pagi hari tentunya. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel aku, mungkin kalian baca dari judul thumbnailnya itu nggak sesuai hati kalian gitu kan ya. Jadi nontonnya di skip aja beb, jika itu bertentangan dengan hati nurani kalian ya beb ya. Jadi kalian bisa pindah ke channel yang lain sesuai kebutuhan kalian ya beb ya. Nah, kali ini aku mau share ciri-ciri cowok yang lagi pengen nganu. Nah, buat kalian yang kepo, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi buat kalian para pria, baik para pria yang udah married atau yang belum married ya beb ya. Nah, jadi para wanita wajib mendekat dan nonton ini sampai selesai agar kalian tahu ya beb ya, kira-kira kira-kira cowok yang pengen nganu itu ciri-cirinya seperti apa sih. Jadi kalian buat para cewek yang belum married, jadi bisa waspada ya beb ya, bisa jaga-jaga gitu. Jadi kalau ciri-cirinya itu ada beberapa sebagian, nah jadi kalian cepet-cepet beranjak dari pasangan kalian ya beb ya, biar jangan terjadi yang aneh-aneh gitu ya. Nah, beda hal dengan yang udah married. Nah, jadi kalau yang udah married tuh ya nggak apa-apa ya beb ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, emangnya ada ya atau bisa tahu ya cowok yang pengen nyanu itu ciri-cirinya bisa diketahui? Ya bisa beb, tanpa kalian sadari mungkin kalian selama ini menemukan beberapa 1, 2, 3 gitu dari ciri-ciri ini ya beb ya. Nah, apakah itu? Nah, yang pertama adalah, nah jadi pupil matanya ini melebar beb, alias membesar. Nah, jadi beb ya, kalau pupil matanya itu membesar, itu tandanya dia itu sangat menginginkan kamu. Nah, yang kedua, dia itu saat berjumpa dengan pasangannya beb, nah bawaannya itu pengen deket gitu ya, pokoknya nempel gitu, jadi pengen nyentuh gitu beb ya. Jadi sentuhannya itu malah makin erat gitu beb, kayak perangko gitu, seperti nggak bisa dipisahin. Nah, jadi di saat kalian lagi duduk berdua berbicara gitu ya, nah dia sambil memeluk kalian, memegang tangan kalian dengan erat, sambil mendengarkanmu berbicara. Nah, setelah kamu itu selesai berbicara, maka doi akan berbisik-bisik ngajakin kamu ke kamar ya beb ya. Ya ngapain ya, tentunya paham ya. Nah, yang ketiga, di saat kalian lagi duduk berdua nih, lagi berbicara gitu ya. Nah, jadi kebanyakan ya menyebutkan hal-hal mengenai nganu gitu. Nah, jadi gini maksudnya beb, di saat kalian nih duduk berdua gitu ya, lagi berbicara gitu, kalian juga sebagai ceweknya berbicara, nah prianya berbicara. Nah, sementara sang pria ini pembicaranya itu lebih banyak fokus ke arah-arah ginian beb. Nah, tetapi dia membicarakan yang ginian itu nggak secara langsung beb, dia itu pandai banget itu ya, agar kita itu nggak
kepikiran yang kemana-mana gitu. Jadi dia nggak secara langsung mengatakan hal gituan. Biasanya doi itu memakai kata kiasan sedikit. Nah, yang keempat adalah suka menggigit bibir bawah. Nah, jadi di saat kalian lagi berdua berbicara, nah doi itu sambil menggigit bibir bawahnya, beb. Kalian pasti paham kan ya, gimana cara menggigit bibir bawah. Kebayangkan? Nah, jadi di saat dia menggigit bibir bawahnya tuh, bisa jadi doi itu gemes sama kamu. Jadi udah gerem aja gitu, beb. Jadi terus pikirannya itu udah kemana-mana gitu ya. Nah, yang kelima adalah saat dia berbicara, volume suaranya itu agak dipelankan. Jadi yang biasanya mungkin saat kalian berbicara volume suaranya itu agak-agak besar sedikit gitu ya. Nah, yang ini kan terasa banget bahwa volume suaranya itu emang kecil, dipelankan gitu. Nah, sambil suaranya udah pelan banget ya, tapi hembusan nafasnya ini seperti terengah-engah. Nah, kebayangkan kalau orang terengah-engah itu tandanya tuh udah gitu, beb. Udah gak tahan lagi itu biasanya. Nah, yang keenam, doi itu akan membawamu ke tempat yang sunyi, yang jauh dari keramaian. Nah, kebayangkan, beb ya, tempat yang sunyi terus emang gak ada orang sama sekali. Nah, jika kalian dibawa di tempat seperti ini, nah kalian harus waspada yang wanita ya. Jadi kalau bisa, kalau kalian udah tahu situasinya gitu kan, nah kalian nggak usah deh, kalian bisa menginginkan tempat yang lain aja dipilih ya, beb ya. Nah, jadi hindari tempat-tempat yang seperti ini jika kalian diajak gitu. Nah, yang ketujuh adalah keringatnya itu lebih banyak bercucuran. Nah, jadi beb, keringat yang terlalu banyak itu biasanya ada kenaikan suhu pada tubuhnya dikarenakan ada kenaikan hormon. Itu terjadi jika dia lagi duduk bersama kamu ya, beb. Nah, yang kedelapan, saat kalian lagi duduk berdua gitu ya, nah doi itu meraba bahu pasangannya. Nah, jadi beb, jika seorang pria itu udah melakukan kontak fisik, berarti dia itu sangat menyukaimu. Nah, apalagi dia itu memegang bahumu sambil kalian ngobrol ya, beb ya. Nah, berarti beb ya, kalau dia pegang bahumu gitu ya dengan erat gitu ya, dari pertama kalian duduk sampai selesai gitu, pengen pulang gitu kan, dipegangnya gitu ya, makin lama makin erat gitu, terasa cengkeramannya itu di bahu kalian. Nah, itu tandanya itu pengen nganu. Nah, yang kesembilan adalah memegang hidungnya itu sesering mungkin gitu, beb ya. Nah, jadi di saat kalian ngobrol, beb, berdua, dia itu lebih sering memegang hidungnya. Terkadang seperti dia itu gatal-gatal, padahal nggak gatal ya, beb ya. Seperti gini-gini, pokoknya banyak gitu di sekitaran hidung ini. Dia itu seperti nggak nyaman gitu, beb ya. Nah, jadi beb, jika hidungnya itu lebih sensitif, nah berarti ada yang bergejolak di daerah anunya. Nah, yang nomor 10, dia itu tampak gelisah. Nah, jadi kegelisahannya ini, beb, dia itu pengen nyentuh kamu, tetapi dia itu malah berpikir, beb, berpikir sangat dalam banget. Berpikirnya itu seperti ini ya, beb ya, apakah kamu itu mau diajak nganu. Jadi pikirnya itu
di saat kalian duduk berdua ngobrol, nah yang ceweknya itu ngobrol gitu kan, nah yang pria itu lebih banyak diam, tapi diam itu dia sambil berpikir beb. Jadi di saat wanitanya lagi ngobrol, jadi dia nggak 100% mendengar dan memperhatikan ceweknya ngobrol ya beb ya. Dia lebih fokus, lebih berpikir dalam mengenai yang aku cerita tadi ya. Nah jadi itu dulu ya share aku mengenai ciri-ciri cowok yang pengen nganu. Nah semoga kalian paham ya beb ya. Nah yang belum subscribe please klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you beb.